Halo, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, pernah nggak ketemu orang yang maunya gue sendiri aja deh. Pokoknya yang gue mau itu yang harus gue dapetin. Atau mungkin jangan-jangan adik-adik pernah jadi orang yang seperti itu. Pokoknya aku maunya kayak gini. Aku nggak mau yang lain. Terserah yang lain maunya kayak gimana, aku maunya kayak gini. Pernah nggak adik-adik berada dalam kondisi seperti itu? Oke, adik-adik, kakak yakin adik-adik pernah ketemu atau berada dalam kondisi seperti itu. Yuk, kita sama-sama pada pagi hari ini berefleksi, sebenarnya pernah nggak sih orang Israel dalam kondisi seperti itu? Let's check it out. Adik-adik, bacaan pada pagi hari ini kita terambil dari Hagai. Hagai yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ke 14. Ayo kita sama-sama buka perikopnya. Sambil Alkitabnya kita tetap biarkan terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan, anak-anak-Mu, untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, dari Hagai. Kiranya Engkau berkati agar boleh kami sebagai anak-anak-Mu belajar dengan baik untuk setiap firman taburkan. Boleh kami anak-anak-Mu mengerti apa yang diceritakan oleh Kak Stephen. Boleh juga kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Boleh juga untuk Kak Stephen yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang diberikan merupakan firman yang daripada-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sama-sama buka dari Hagai 1 ayatnya yang pertama sampai ke 14. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu
masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan membangun rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Oke, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Adik-adik mungkin bisa melihat dari firman Tuhan ini bagaimana kondisi bangsa Israel pada waktu zaman Nabi Hagai. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam pembuangan. Maka disebutnya di ayat yang pertama itu Bupati Yehuda, bukan Raja Yehuda. Karena waktu itu kerajaan Israel Selatan, Yehuda, berada di bawah kuasa dari Raja Darius. Itu raja kerajaan Persia. Nah, adik-adik, pada waktu itu kurang lebih sampai pada dari waktu Bait Allah runtuh di tahun kurang lebih 586 sebelum Masehi sampai kepada zaman dibangunnya kembali di 522 Masehi, kurang lebih 63 tahun, itu terdapat generasi yang berganti dari yang sebelumnya orang tuanya, kemudian akhirnya terdapatlah generasi anak-anak yang lahir di tanah penjajahan, di tanah di mana bangsa Israel itu dibuang, bangsa Israel Selatan, bangsa Yehuda itu dibuang. Nah, adik-adik bisa melihat bagaimana Allah melalui perantara Nabi Hagai memberi sebuah teguran kepada bangsa Israel. Adik-adik bisa melihat itu di ayat ke-4 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ Tuhan menjelaskan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu bagaimana adik-adik bisa melihat di ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, dan seterusnya. Itu menunjukkan bagaimana susahnya bangsa Israel. Mereka sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan luar biasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hasil maksimal. Mereka sejauh ini tetap sekeras apapun mereka berusaha, hasilnya mungkin adik-adik bisa melihat di ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Nah, bagaimana mereka sudah berusaha seperti itu, tapi pada akhirnya hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Apa sih sebabnya? Nah, adik-adik mungkin pernah nggak ngerasain seperti itu? Adik-adik udah mau ulangan nih, PTS, PAS, atau mungkin ujian praktek. Adik-adik sudah belajar dengan begitu rupa, adik-adik sudah, bolak-balik buku,
sampai dibawa tidur bukunya. Tapi ternyata ketika adik-adik ulangan, aduh, ini soalnya apa ya jawabannya ya? Ini gimana ya jawabnya ya? Tiba-tiba adik ngeblank, tiba-tiba adik nggak bisa jawab. Pernah nggak adik-adik ngerasain seperti itu? Nah, adik-adik, coba kita sama-sama berefleksi dari bangsa Israel. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Adik-adik bisa melihat di ayat kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi dari itu adik-adik mungkin bisa melihat bahwa bagaimana bangsa Israel, bangsa Yehuda dalam konteks ini, mereka menunda-nunda pembangunan rumah Tuhan. Mereka lebih mementingkan apa yang ada di depan mata mereka. Mereka lebih mementingkan penghidupan mereka pada waktu di tanah pembuangan. Sehingga secara perlahan mereka melupakan kampung halaman mereka melupakan rumah Tuhan, bait Allah yang berada di kota Yerusalem. Adik-adik mungkin tadi mendengar di bagian awal bagaimana bangsa yang sudah berada di generasi ini sudah berganti generasi. Terdapat peralihan generasi dari generasi bangsa buangan yang pertama, yang dulunya adalah bangsa yang berbentuk kerajaan, yang rajanya ditangkap dan digiring ke dalam tanah pembuangan, ke Babel, pada akhirnya mempunyai anak-anak, dan kemudian mereka menjadi sebuah provinsi di bawah pemerintahan Raja Darius, Raja Persia. Adik-adik bisa membayangkan bagaimana mereka memiliki perubahan semangat. Bagaimana dulunya orang tuanya yang merindukan tanah halaman, merindukan kampung halaman mereka, pada akhirnya mereka tidak bisa memiliki kerinduan yang sama. Karena apa? Karena mereka sudah lahir di tanah pembuangan. Mereka sudah, bahkan ada yang tidak pernah mungkin melihat bagaimana sih dulu kota Yerusalem, bagaimana sih dulu bait Allah. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka memikirkan apa yang ada di depan mereka. Mereka akhirnya tidak memikirkan bagaimana bait Allah yang menjadi rumah Allah di Yerusalem itu akhirnya tidak terbangun selama berpuluh-puluh tahun. Nah, adik-adik, kalau dari refleksi seperti ini, kalau kita melihat bagaimana generasi yang di bawah mereka, kita akan tahu bagaimana anak-anak generasi penerus ini pada akhirnya adalah anak-anak yang egois, yang mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memperdulikan bagaimana rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, bagaimana kampung halaman mereka. Pada akhirnya mereka memikirkan untuk menetap di sana. Itulah teguran yang diberikan oleh Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar pada masa itu. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak harap kita boleh mengingat hal yang sama seperti yang diingatkan oleh Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak. Kita sebagai anak-anak Allah memang boleh memikirkan diri kita sendiri sampai batas tertentu, tetapi bukan berarti kita melupakan orang lain sehingga yang ada di pikiran kita adalah diri kita sendiri. Keakuan kita, akunya dibesarkan lebih besar sehingga tidak ada orang lain yang perlu kita tolong. Tidak ada orang lain yang perlu kita pedulikan. Yuk, kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertumbuh di GKP Seroja, di Kecamatan Bekasi Utara,
di Kelurahan Harapan Jaya, di Kota Bekasi. Kakak harap kita sama-sama mengingat bagaimana orang-orang di sekeliling kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk bersama-sama, yuk kita bikin gerakan bersama. Mungkin kita sama-sama nabung. Ini kan tanggal 16 Januari ya, 16-17 Januari 2021. Nah, yuk kita boleh bersama-sama menyambut Minggu Prapaskah di awal Maret. Kita sama-sama bangun gerakan bersama yuk di kelas pra-remaja. Kita sama-sama membuat gerakan untuk memperhatikan sesama kita. Gimana Kak caranya? Aku kan udah berbuat baik sama teman-temanku. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama coba adik-adik kumpulin sedikit sebagian dari uang jajannya. Kita nanti boleh sama-sama berkumpul bersama Kak Sony sebagai wali kelas pra-remaja, bersama Kak Steven, bersama guru-guru sekolah minggu lain. Kita sama-sama mengumpulkan sedikit uang jajan kita tabung untuk kita berikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Nggak usah banyak-banyak, adik-adik nggak usah berpikir wah harus 100 atau apa. Sekemampuan adik-adik. Yang penting adik-adik dengan niat yang sungguh-sungguh untuk berbagi kepada orang di sekitar adik-adik. Nanti kita bersama-sama ngumpulin, nanti kita belikan nasi bungkus atau nasi kotak dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar lingkungan kita. Nanti kita sama-sama ke pastori di tanggal minggu terakhir Februari, di tanggal 27 Februari, kita bersama-sama ke pastori, itu di minggu transfigurasi, seminggu sebelum minggu Prapaskah di bulan Maret. Kita kemudian dari situ kita memberikan uang yang kita kumpulin bareng-bareng nih. Terus ya udah kita beli nasi, kita kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Ya adik-adik, kakak tunggu ya di tanggal 27 Februari 2021 setelah ibadah pagi, kurang lebih jam 12 siang. Oke adik-adik, itu aja untuk kebaktian kita pada pagi hari ini, firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak harap kita boleh sama-sama tidak egois. Kakak harap kita boleh sama-sama memikirkan sesama kita dan boleh kita lakukan secara nyata melalui gerakan yang kita buat bersama-sama di tanggal 27 Februari nanti. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau boleh memberikan kami kesempatan, anak-anak-Mu, untuk bersama-sama belajar melalui pesan Nabi Hagai kepada Bupati Yehuda saat itu, Zerubabel, dan juga kepada Yosua, imam besar, agar kami boleh bersama-sama memikirkan kondisi sekitar kami, tidak hanya terpaku dan sibuk kepada apa yang menjadi kebutuhan kami sendiri, mengecilkan keakuan kami, dan boleh menaruh hati kepada lingkungan sekitar kami. Ya Bapa, kiranya Engkau boleh menggerakkan hati kami, agar kami boleh lebih lagi peduli Bapa terhadap orang-orang di sekitar kami, boleh lebih lagi menjadi pribadi yang peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari lingkungan sekitar kami Bapa. Berkati kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka, keluarga kami dalam setiap kesehatan di tengah kondisi pancaroba ini Bapa, dan juga kenaikan kasus COVID varian Omikron. Kiranya Engkau boleh tetap melindungi keluarga kami, diberikan kesehatan yang baik.
Berdoa juga untuk gereja kami dalam proses pembangunan, pengurusan izin, dan juga untuk setiap kegiatan-kegiatan kebaktian, baik itu kegiatan kebaktian minggu maupun kebaktian kategori lainnya, agar boleh terus berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk Pak Pendeta Sulu yang menjadi gembala jemaat kami, Bapak, agar boleh terus Engkau kuatkan, Engkau terus sertai dalam pertumbuhan rohaninya, dan Engkau beri kesehatan untuk dapat terus mendampingi pertumbuhan rohani bagi kami umat-Mu di Gereja GKP Seroja ini, Bapak. Ya Bapak, berdoa juga untuk Pak Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga para jajaran menteri, hingga ke eksekutif pemerintah terdekat di tingkat RT dan RW, agar kiranya boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam memperhatikan warga-warga kami semua di tempat-Mu ini, Bapak. Ya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, Bapak. Dan kami tutup doa kami ini melalui doa yang kami dengar, kami baca, dan kami pahami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, itu firman kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa ya di minggu depan. Dadah.